Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kusmawardani dengan NIM 2021530887 dari Fakultas Teknik Program Studi Sistem Informasi kelas B. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan 3, yaitu analisis dan pencatatan transaksi bisnis. Mari saya mulai ya. Yang pertama ada tujuan. Tujuan ini adalah tujuan dari analisis dan pencatatan transaksi bisnis. Di antaranya yang pertama, menjelaskan mengapa akun digunakan untuk mencatat dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Yang kedua, menjelaskan karakteristik suatu akun. Yang ketiga, menjabarkan kaidah debit dan kredit serta saldo normal akun. Yang keempat, menganalisis dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Yang kelima, menyiapkan neraca saldo dan menjelaskan penggunaannya untuk menemukan kesalahan. Yang keenam, menemukan kesalahan dalam pencatatan transaksi dan mengoreksinya. Yang ketujuh, menggunakan analisis horizontal untuk membandingkan laporan keuangan dari periode yang berbeda. Setiap pos dalam laporan keuangan yang disebut akun dimasukkan dalam buku besar. Jadi semua akun yang tercatat di dalam laporan keuangan akan dimasukkan dalam buku besar. Kelompok akun masuk suatu entitas bisnis disebut buku besar. Daftar akun dalam buku besar disebut bagian akun. Selanjutnya ada klasifikasi utama dari akun. Ada dua. Yang pertama ada aset. Apa itu aset? Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Di antaranya ada kas, perlengkapan, bangunan, dan juga piutang usaha. Yang kedua ada kewajiban. Kewajiban adalah utang kepada pihak luar atau kreditor. Di antaranya utang usaha, wesel bayar, dan juga utang gaji. Masih dalam klasifikasi utama dari akun ada ekuitas pemilik, adalah hak pemilik atas aset perusahaan. Contohnya modal clear card, penarikan clear card. Pendapatan adalah kenaikan ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual jasa atau produk. Contohnya pendapatan jasa, pendapatan komisi. Beban adalah penggunaan aset atau jasa untuk menghasilkan pendapatan. Di antaranya beban sewa, beban gaji, dan juga beban utilitas. Untuk membantu belajar, suatu akun dapat digambar menyerupai bentuk huruf T. Nah, seperti ini yang dimaksud huruf T. Jadi ini ada tulisan kas dan ini juga garis T. Akun T memiliki judul. Nih, jadi di tulisan akun T ini adalah tempat untuk judul dari akun. Perlu diketahui bahwa di akun T ini di sisi kiri disebut debit, sedangkan di sebelah kanan kredit. Di sini ada contoh dari akun T, kas, ini debit, ini kredit. Debitnya ada 3.750, 4.300, 2.900. Dan kreditnya ada 850, 1.400, 700, 2.900. Menyeimbangkan akun T. Nah, pertama untuk menyeimbangkan akun T atau menemukan saldo akun, pertama jumlahkan sisi debit 3.750 dijumlahkan 4.300 dijumlah 2.900 dengan hasil 10.950. Selanjutnya jumlahkan sisi kredit 850 di plus 1.400 di plus 700 di plus 2.900 dengan hasil 5.850.
Setelah itu, kurangkan total kredit dari total debit untuk mendapatkan saldo akun. Jadi cara menghitungnya untuk menemukan atau mendapatkan saldo akun yaitu dengan cara kurangkan total kredit di sebelah sini. Kanan kredit dan kiri debit. Jadi 5.850 dikurangi 10.950 dengan hasil 5.100. Jadi 5.100 ini adalah saldo akunnya. Transaksi dan akun neraca. Di sini ada jurnal dan keterangannya adalah pada tanggal 1 November, Chris Clark menyetorkan 25.000 US dollar ke rekening bank atas nama Net Solution. Di sini sesuai keterangan tanggal 1 November, tertulis juga ada tahun ya, tahun 2005. Lalu di bagian uraian ada tertulis kas 25.000 seperti keterangan menyetorkan modal Chris Clark 25.000 dan menginvestasikan kas di Net Solution seperti keterangan Chris Clark ini menyetorkan sebesar 25.000 ke rekening bank atas nama Net Solution. Selanjutnya, dampak dari jurnal tersebut di buku besar. Ini ada akun T. Di sebelah kiri, di debit, ada tertulis 1 November 25.000. Sedangkan di sini, modal Chris Clark, di sisi kredit ada tertulis 1 November 25.000. Selanjutnya yang B, pada tanggal 5 November, Net Solution membeli tanah senilai 20.000 US dollar secara tunai. Seperti keterangan, tertulis tanggal 5, di bagian uraian, membeli tanah 20.000, kas 20.000. Membeli tanah untuk mendirikan bangunan. Dia membeli tanah dengan tujuan untuk membangun bangunan, mendirikan bangunan. Dampak dari jurnal tersebut di buku besar, di akun T, di bagian debit ada 1 November 25.000 dan juga di bagian kredit ada 5 November 20.000. Seperti keterangan 5 November membeli ya, jadi ada di kredit, di bagian kredit. Lalu di bagian akun T tanah, di bagian debit 5 November 20.000. Selanjutnya yang C, pada tanggal 10 November, Net Solution membeli perlengkapan secara kredit senilai 1.350 US dollar di tanggal 10. Di bagian uraian, perlengkapan 1.350, utang usaha 1.350. Mengapa utang usaha? Karena di keterangan tertulis secara kredit, maka utang usaha. Membeli perlengkapan secara kredit. Ya, jadi mengapa tertulis utang usaha sebesar 1.350? Karena dia membeli perlengkapan secara kredit. Dampak dari jurnal tersebut di buku besar. Perlengkapan di bagian debit 10 November 1.350. Bagian utang usaha juga di bagian kredit 10 November 1.350. Selanjutnya, F, pada tanggal 30 November, Net Solution membayar kreditor sebesar 950 US dollar. Jadi dia membayar ke kreditor ya, berarti dia membayar utang usaha yang dimilikinya sebesar 950. Terus tanggal 30, diuraian utang usaha 950. Kas 950 dan keterangan lainnya membayar utang usaha kepada kreditor. Jadi 950 ini adalah utang yang ia bayar kepada kreditor. Terima kasih. Dari penjelasan ini dapat kita ketahui bagaimana pencatatan dalam
bisnis itu sangat penting ya. Pencatatan transaksi bisnis sangat penting. Pencatatan transaksi bisnis ini termasuk dalam berbagai hal, di antaranya pengeluaran, lalu pendapatan, lalu pembelian, ataupun ada pajak yang harus dibayar, utang usaha, lalu gaji untuk karyawan, seperti itu. Jadi analisis dan pencatatan transaksi bisnis itu harus kita ketahui ya, sebuah hal yang harus kita ketahui dalam dunia bisnis gitu. Karena ini adalah pentingnya gitu dalam bisnis. Jika kita tidak melakukan pencatatan dalam transaksi bisnis yang kita jalankan, wah itu akan membuat keuangan yang bisa dikatakan kalau menurut saya itu amburadul gitu. Jadi pentingnya pencatatan transaksi bisnis itu sangat penting dalam bisnis gitu. Seperti yang tertulis tujuan, sebenarnya menjelaskan mengapa akun digunakan untuk mencatat dan sedangkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Jadi akun ini digunakan untuk mencatat. Jadi akun T seperti tadi itu bertujuan untuk mencatat dan juga mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Tentunya itu bukan sembarang akun. Jadi akun T itu mempengaruhi dalam laporan keuangan dan juga menjelaskan karakteristik suatu akun. Suatu akun tuh kayak gimana sih karakteristiknya atau ciri-cirinya. Menjabarkan kaidah debit dan kredit serta saldo normal akun seperti yang tadi contohnya ada debit di sebelah kiri dan juga kredit di sebelah kanan. Lalu menentukan saldo akun itu bagaimana, yaitu dengan cara menjumlahkan debit, lalu menjumlahkan kredit, lalu setelah itu kredit dikurangi debit, itu dia hasilnya, itu dia saldo akunnya. Lalu menganalisis dan mengikhlaskan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan seperti yang nomor 1, menyiapkan neraca saldo dan menjelaskan penggunaannya untuk menemukan kesalahan. Jadi kita menggunakan neraca saldo untuk menjelaskan penggunaannya. Jadi juga ada gunaannya gitu untuk menemukan kesalahan. Jadi seperti nantinya di laporan keuangan, jika ada kesalahan ataupun satu data ini tidak sama dengan ini, kita dapat menemukannya di neraca saldo ataupun di buku besar. Menemukan kesalahan dalam pencatatan transaksi dan mengoreksinya. Tentu saja kita melakukan pencatatan transaksi bisnis. Maka jika ada masalah atau kesalahan penulisan ataupun kesalahan angka itu bisa kita koreksi karena kita mempunyai buku besar. Menggunakan analisis horizontal untuk membandingkan laporan keuangan dari periode yang berbeda. Jadi seperti periode sekarang, seperti di bulan Oktober, kita ingin kembali melihat periode bulan lalu, bulan September ataupun bulan Agustus gitu. Jadi kita bisa lihat karena itu ada di buku besar. Karena hal itulah pencatatan transaksi bisnis itu penting ya, pencatatan. Karena kita bisa melihat dan juga menghitung gitu ataupun mengetahui pendapatan dari bulan ke bulan, dari bulan seperti 6 bulan yang lalu sampai sekarang itu pendapatannya berapa, pengeluaran yang kita keluarkan untuk bisnis berapa, jadi seperti itu. Jadi pada intinya analisis dan pencatatan transaksi bisnis, apalagi pencatatan itu memang benar sangat penting untuk proses bisnis yang kita jalankan. Jadi pentingnya pengetahuan dan juga pemahaman tentang pencatatan transaksi bisnis ini sangat berlaku untuk pelaku bisnis ataupun pelaku usaha. Jadi cukup sekian untuk penjelasan saya tentang materi pertemuan 3, analisis dan pencatatan transaksi bisnis. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurangnya penjelasan.
Saya mohon maaf, mohon dimaklumi, saya membutuhkan banyak belajar lagi dan lagi untuk menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.